Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran fikih ya sama Bu Nur. Nih, sebelum belajar kita semua diawali dengan berdoa ya. Fikih di bab yang sebelumnya kita belajar tentang siapa yang masih ingat? Ya, betul, tentang mandi wajib. Sekarang di pelajaran kedua kita akan membahas tentang khitan. Tentang apa? Khitan. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dan sejarah khitan. Khitan arti menurut bahasa adalah memotong sebagian anggota badan tertentu. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, khitan adalah memotong kulit yang menutupi sehingga seluruh kasafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Pemotongan kulit bagian ujung dari alat kelamin diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung alat kelamin. Ingat ya, khitan itu berarti artinya menurut bahasa mah memotong sebagian anggota badan tertentu. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, khitan adalah memotong kulit yang menutupi sehingga seluruh kasafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Menurut dokter, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Untuk menghindarnya, alat kelamin perlu dikhitan. Nah, sejarahnya nih. Sesudah Ka'bah berdiri, Ka'bah itu dibangunnya sama siapa? Nabi Ibrahim sama Ismail ya. Nah, sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim itu menerima perintah dari Allah agar memanggil kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu sama syariatnya ibadah haji mulai dari situ. Kemudian setelah berusia 80 tahun, Nabi Ibrahim itu menerima perintah khitan. Menerima perintah apa? Khitan. Nah, akhirnya pada usia 80 tahun, Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya. Pada salah satu riwayat ya, Nabi Ibrahim itu dikhitan dengan menggunakan kapak. Berikutnya, disusul sama anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail dikhitan pada usia 13 tahun. Orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah syariat tentang khitan. Nah, sudah paham sampai situ belum? Ya, jadi Nabi Ibrahim dikhitan usia berapa? 80 tahun dengan menggunakan kafak. Kalau anaknya Ismail yaitu di usia 13 tahun. Berikutnya, sekarang hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Hukum khitan bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib dan dilakukannya sebelum baligh. Ulang kembali, khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib dan dilakukan sebelum baligh. Sedangkan khitan bagi perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan saja. Ingat, kalau untuk perempuan mah hukumnya sebagai penghormatan saja. Kalau untuk laki-laki baru wajib ya dan dilakukan sebelum baligh. Nah, ingat ya. Kemudian sekarang hikmah melaksanakan khitan. Kita sesudah melaksanakan khitan itu, karena khitan itu semua perintah ya. Nah, apabila menjalankan semua perintah agama dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berarti itu merupakan ibadah. Hikmah dan manfaat berkhitan antara lain. Yang ke-1, mengikuti sunnah para nabi atau ajaran para nabi ya. Yang pertama apa? Mengikuti sunnah nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. Karena orang kafir tidak dikhitan ya. Kemudian yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil. Yang kelima, terhindar dari penyakit kelamin.
Ada 5 nih, ulang kembali, diingat dan dihafal ya. Hikmah dari hitan. 1. Mengikuti sunnah para nabi. 2. Menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. 3. Bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. 4. Dapat membantu kelancaran buang air kecil. 5. Terhindar dari penyakit kelamin. Nah, untuk pertemuan hari ini tentang hitanya, Bunda cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.